Perjanjian Renville. Sesampainya di Jakarta, para anggota KTN ini melakukan kontak pendahuluan dengan pimpinan dari negara yang sedang bersengketa, yaitu Indonesia dan Belanda. Atas usulan KTN, perundingan antara dua negara ini sebaiknya dilakukan di sebuah tempat yang netral, yaitu di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Perjanjian Renville dimulai pada 8 Desember 1947. Hadir dalam perundingan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Dr. Frank B. Graham sebagai ketua, Paul Van Zelen sebagai anggota, dan Richard Kirby sebagai anggota. Yang kedua, delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin sebagai ketua, Ali Sastromijoyo sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, Dr. Ileimena sebagai anggota, Dr. Choa Tik Lem sebagai anggota, dan Nasrun sebagai anggota. Amir Syarifuddin menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia pada waktu itu. Kabinet Syarifuddin II. Ketiga, delegasi Belanda diwakili R. Abdul Qadir Widojo Atmojo sebagai ketua, Master H.A.L. van Vredenburg sebagai anggota, Dr. P.J. Koot sebagai anggota, dan Master Dr. Christian Robert Stephen Sumokil sebagai anggota. Perjanjian ini mengundang reaksi keras baik dari rakyat Indonesia, politikus maupun TNI. Pasalnya, dengan perjanjian ini, wilayah Indonesia menjadi semakin sempit, hanya sebesar daun lontar. Mengutip istilah Letjen Sudirman, pemerintah dinilai gagal dalam perjuangan diplomasi. Wilayah yang semakin sempit mempersulit posisi Indonesia baik secara ekonomi maupun politik dan militer. Dari segi ekonomi, perjanjian ini membuat semua kota besar termasuk pusat-pusat produksi dan perdagangan utama berada di tangan Belanda. Indonesia pun terkepung atau terblokade secara ekonomi. Sementara itu, bagi TNI hasil perundingan ini membuat mereka terpaksa meninggalkan sejumlah wilayah pertahanan gerilya yang telah dibangun dengan susah payah. Sebagai konsekuensi dari perjanjian Renville, misalnya, pasukan-pasukan Siliwangi di Jawa Barat yang sebelumnya merupakan basis gerilya Indonesia yang tidak dapat direbut Belanda harus hijrah ke Yogyakarta. Kota ini adalah bagian dari wilayah Indonesia berdasarkan garis Van Mock dan oleh para pemimpin Indonesia dijadikan sebagai ibu kota republik. Selain Yogyakarta, wilayah resmi Indonesia mencakup Surakarta, Kediri, Kedu, Madiun sebagai Kepresidenan Semarang, Pakalongan, Tegal bagian selatan, dan Banyumas. Sementara itu, Jawa Barat termasuk dalam garis Van Mock. Keputusan hijrah diikuti perpindahan besar Longmar Divisi Siliwangi ke Surakarta dan Yogyakarta pada 17 Januari 1948. Pada 22 Februari 1948, sekitar 29.000 prajurit Siliwangi meninggalkan kantong-kantong gerilya di Jawa Barat dalam dua rute. Rute darat menggunakan kereta api dan rute laut menggunakan kapal laut. Selain divisi Siliwangi, tentara Indonesia di daerah lainnya masuk dalam garis Van Mock juga harus hijrah. Di Jawa Timur, misalnya sekitar 6.000 tentara harus hijrah ke daerah Indonesia, sementara di Sumatera tidak banyak yang hijrah karena pasukan Indonesia yang berada di daerah Van Mock tidak banyak. Dengan demikian, hijrah tidak hanya merugikan kita secara ekonomi dalam bentuk blokade ekonomi, tetapi juga secara politik yang sebagai bentuk protes dan kekecewaan terhadap pemerintahan, partai-partai besar seperti Masyumi dan PNI menyatakan mosi tidak percaya terhadap kabinet Syarifuddin II. Kabinet ini pun jatuh. Perdana Menteri Amir Syarifuddin menyerahkan kembali mandat
jabatan kepada Presiden Soekarno pada 23 Januari 1948 sebagai bentuk protes dan kekecewaan terhadap pemerintah. Partai-partai besar seperti Masyumi dan PNI menyatakan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Sajifuddin II. Sementara itu, Belanda terus mewujudkan rencananya membangun negara boneka di daerah-daerah yang didudukinya. Negara-negara boneka itu di antaranya negara Indonesia Timur, NIT, negara Pasundan, negara Jawa Timur, dan negara Madura. Para tokoh dari negara-negara tersebut kemudian dihimpun dalam sebuah organisasi yang diberi nama Binnenkomsten voor Federal Affairs BFO, atau sebuah badan organisasi untuk kegiatan pertemuan dan musyawarah federal. Di dalam rangka mengimbangi kekuatan Belanda, TNI menggunakan strategi Emartung strategi atau strategi penjamuan. Maksudnya, Indonesia mengalahkan dukungan rakyat, mengalahkan penghancuran, serta memanfaatkan faktor medan dan cuaca. Melalui cara ini, TNI dan rakyat berusaha melelahkan dan melemahkan musuh secara bertahap. Situasi keamanan di Jawa pun memburuk. Dengan alasan itu dan tudingan bahwa Indonesia sering melanggar gencatan senjata, Belanda mengepung kota Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Aksi militer ini dikenal dengan nama Agresi Militer Belanda II. Yogyakarta pun berhasil dikuasai dan para pemimpin Indonesia ditawan Belanda. Soekarno dan Hatta diasingkan ke Bangka. Sebelumnya, kedua tokoh ini ditempatkan di Prapat, Sumatera Utara. Bersama kedua tokoh ini diasingkan pula Sultan Syahrir, Muhammad Roem, Agus Salim, dan E.G. Prigoddigo. Sehari sebelum ditahan, yaitu pada 18 Desember, para pimpinan Indonesia ini sempat menggelar sidang kabinet. Sidang tersebut memutuskan untuk mengirim radiogram kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara yang saat itu tengah berada di Sumatera untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Dengan pusat di Bukit Tinggi, jika Syafruddin Prawiranegara tidak berhasil, dikirim juga radiogram kepada Menteri MM Maramis, LN Palar, dan Dr. Sudarsono yang sedang berada di India, agar PDRI dapat dibentuk India. Dalam suasana genting itu pula dibicarakan juga kemungkinan untuk mengungsikan presiden dan wakil presiden ke luar kota. Namun keduanya memilih untuk tetap tinggal di Yogyakarta dengan risiko keduanya akan ditawan oleh Belanda. Mereka akhirnya memang ditawan Belanda pada hari berikutnya. Sementara itu, seluruh kekuatan TNI yang masih ada di Yogyakarta diperintahkan untuk keluar kota untuk bergerilya. Kendati ia dalam keadaan sakit parah, pimpinan TNI ditugaskan untuk melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari jika kelak dipimpin pemerintahan ditahan. Resolusi ini tidak dipatuhi oleh Belanda. Sebaliknya, Belanda semakin gencar mempropagandakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi dan berada di bawah kekuasaan Belanda. Menghadapi agresi Belanda serta sikapnya yang tidak mematuhi resolusi Dewan Keamanan, TNI di bawah Komando Panglima Besar Jenderal Sudirman melakukan dua langkah besar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terus melancarkan serangan gerilya ke wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda, termasuk melakukan tindakan sabotase seperti memutus jaringan telepon, merusak rel kereta api, serta menyerang konvoi Belanda. Belanda pun terpaksa memperbanyak pos di sepanjang jalan-jalan besar yang menghubungkan kota-kota yang telah diduduki. Hal ini berarti kekuatan pasukan Belanda tersebar di pos-pos.
pos-pos kecil di seluruh daerah Republik yang kini merupakan medan gerilya. Yang kedua, memikirkan cara yang tepat untuk mematahkan counter propaganda Belanda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia tidak ada lagi dan sepenuhnya telah berada di bawah kekuasaan Belanda. Melalui cara itu, Indonesia akan membuktikan bahwa Republik Indonesia tetap berdiri tegak, eksit dan kuat, yang didukung oleh rakyat, pemerintahan berupa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), serta TNI yang kuat pula. Hasil musyawarah para tokoh sipil dan TNI memutuskan untuk melakukan sebuah serangan yang spektakuler. Gagasan itulah yang melahirkan apa yang kemudian dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Ringkasannya, Serangan Umum 1 Maret bertujuan membuktikan eksistensi Republik Indonesia dan TNI kepada dunia internasional sekaligus mematahkan propaganda Belanda bahwa Republik tidak ada lagi. Nama-nama seperti Kol Gatot Subroto, Kol Bambang Sugeng, Kol TB Simatupang, Letkol Soeharto, Letkol Dr. Williater Hutagalung, serta tokoh sipil seperti Sultan Hamengkubuwono IX juga memainkan peran yang aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan umum itu. Puncak serangan dilakukan dengan serangan umum terhadap kota Yogyakarta, ibu kota negara, pada 1 Maret 1949 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade 10 daerah West 3. Setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Serangan yang sama dilakukan juga di kota Solo, Surakarta. Ada 3 alasan penting pemilihan Yogyakarta sebagai sasaran utama, yaitu sebagai berikut. Pertama, Yogyakarta adalah ibu kota Republik Indonesia, sehingga jika dapat direbut walau hanya untuk beberapa jam, akan berpengaruh besar terhadap perjuangan Indonesia melawan Belanda. Yang kedua, ada banyak wartawan asing di Hotel Merdeka Yogyakarta, juga anggota delegasi PNJ, KTN, dan pengamat militer dari PBB. Kesaksian mereka ke dunia internasional akan sangat penting maknanya bagi Republik Indonesia. Ya, semua pasukan memahami dan menguasai situasi dan daerah operasi. Serangan umum 1 Maret menguatkan posisi Indonesia serta mempermalukan Belanda yang sebelumnya mengklaim Indonesia sudah lemah dan dikuasai sepenuhnya oleh Belanda.